Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam, Pak Alim. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga di rumah juga sehat ya Pak Gilang? Keluarga saya di rumah alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Baik. Cuma anak saya lagi agak pilek Pak. Oh, kayaknya memang cuaca ya mungkin. Oh iya. yang saat Iya, seperti itu. Baik, Baik. sih pilek. Pak Gilang. Iya, Pak Alim. Yang pertama saya ingin minta bantuan sama Pak Gilang. Siap. Karena saya akan mungkin akan merepotkan Pak Gilang dalam beberapa saat ini ya Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas observasi kelas Pak dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Bapak mengampuh mata pelajaran dengan agama Islam Pak. Betul ya. Baik Pak Gilang, tentunya sebagai seorang guru agama punya tanggung jawab yang besar ya Pak Gilang ya dalam memberikan pembelajaran agama kepada anak-anak Pak Gilang. Nah Pak Gilang, tentunya dalam proses pembelajaran di kelas Bapak memiliki sebuah tujuan dalam pembelajaran. Ya, kalau boleh tahu Bapak besok akan mengajar di kelas berapa? Besok hari Kamis jadwal saya di kelas 4C. Oh, kelas 4C. Iya, kelas 4C. Baik. Tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan apa, Pak? Jadi untuk besok hari Kamis saya mengajar di kelas 4C. Tujuan pembelajaran saya yaitu melakukan kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak mampu mengerti yang pertama yaitu tentang mendeskripsikan keragaman sunatullah yang ada dalam kehidupan ini. Tujuannya untuk saling lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Oh gitu. Yang kedua tujuan pembelajarannya supaya anak-anak tahu ajaran-ajaran dalam Islam dalam rangka menyebarkan kedamaian dalam bertoleransi keragaman seperti itu. Berarti akan mengajarkan tentang keragaman ya? Betul, keragaman. Tentunya sangat menarik sekali Pak ya, karena kita juga tahu bahwa di negara kita itu memiliki banyak keragaman. Betul sekali Pak. Maka memang dibutuhkan pemahaman yang benar pada diri anak-anak agar bisa memahami perbedaan satu sama lain. Ini luar biasa sekali Pak Gilang. Baik Pak Gilang, kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang sudah tadi Pak Gilang sampaikan, kira-kira pengembangan apa sih yang akan Bapak capai? Tentu untuk pencapaian saya adalah pengembangan terhadap materi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengembangan terhadap media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga anak-anak merasa tidak bosan dan menimbulkan intuisi anak untuk kritis terhadap materi yang akan saya bawakan besok. Baik, luar biasa Pak. Jadi ketika Bapak tadi menyampaikan terkait masalah pengembangan materi, kemudian media pembelajaran, tentunya akan membuat anak semakin bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Harapannya seperti itu Pak. Ya. Baik, setelah itu kira-kira untuk bisa mencapai ini semua, strategi apa yang akan Bapak lakukan? Oke, ada beberapa strategi yang akan saya terapkan. Mungkin yang pertama adalah kedisiplinan terhadap ruang kelas. Karena itu sangat penting ya mendisiplinkan siswa-siswa supaya lebih fokus pada pelajaran. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang lebih variatif supaya anak-anak gak bosan. Jadi tetap senang ikut pelajaran gitu. Yang ketiga, mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik supaya tetap sesuai dalam jalur rencana pembelajaran yang akan saya ambil besok. Yang terakhir, saya akan menyiapkan kolaborasi antara siswa peserta didik dengan cara mungkin berdiskusi satu sama lain begitu. Wow, sangat luar biasa sekali ya Pak Gilang ya. Iya, Jadi alhamdulillah. ketika tadi Pak Gilang menyampaikan kaitannya dengan strategi pembelajaran yang akan Bapak gunakan, tadi Bapak menyampaikan adanya kedisiplinan ya dalam belajar, artinya bagaimana anak itu bisa terpola lebih siap ya, lebih siap dalam mengikuti pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Iya, betul. Nah, saya rasa ini sangat menarik. Kemudian Pak Gilang juga tadi sempat saya dengar bahwa akan melakukan menyiapkan media pembelajaran yang bervariatif ya.
sehingga tidak menjenuhkan. Kira-kira seperti apa Pak itu Pak? Mungkin besok saya sudah menyiapkan beberapa materi di PowerPoint sehingga anak-anak bisa menikmati pembelajaran melalui audio, media visual dan audio juga, mereka bisa menikmati itu sehingga anak-anak nanti fokusnya bisa lebih, harapan kami ya, bisa lebih fokus terhadap materi yang saya sampaikan gitu Pak, lebih menarik gitu Pak. Baik. Jadi memang saat ini ya apa ya, media-media audio visual itu juga sangat dibutuhkan ya. Iya. Nanti mungkin Bapak tadi menyampaikan juga akan menyiapkan media seperti PPT yang Iya. nanti ditampil dalam slide itu luar biasa sekali. Kemudian kaitannya dengan kolaborasi Pak, kolaborasi. Kenapa strategi ini dengan Bapak ambil dalam rangka untuk pengembangan ketercapaiannya pengembangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, jadi kolaborasi ini kan tadi sudah saya sampaikan, kolaborasi yang akan saya saya lakukan di dalam kelas saya besok adalah melalui diskusi, kegiatan diskusi. Jadi kolaborasi antar siswa satu sama lain melalui kegiatan diskusi. Saya kasih materi, kemudian mereka diskusikan apa yang bisa diambil ibrohnya atau hikmahnya dari materi yang saya sampaikan tersebut. Sehingga mereka mengasah intuisi mereka, kreativitas mereka untuk mendiscovery materi yang saya sampaikan. Gitu. Baik. Pak Gilang, dari beberapa hal strategi yang telah Bapak sampaikan ke saya, ini luar biasa sekali ya Pak Gilang ya. Tentunya ini adalah rencana yang akan Bapak lakukan. Ya, betul. Nah, kira-kira Pak, kalau mohon maaf yang namanya anak itu kan tingkat keaktifan dia atau tingkat kesungguhan dia dalam belajar itu kan terbatas waktunya. Ya betul. Bisa saja efektif dia dalam mengikuti pembelajaran kita tuh hanya beberapa menit. Nah, kemudian terjadi Pak, keramaian kedua ya, seperti itu. Kira-kira trik apa yang bisa Bapak berikan ketika terjadi hal semacam itu? Gitu. Oke. Itu hal biasa ya Pak, Iya. Kita pasti seperti itu, kalau ngajar berapa menit anak-anak ramai. Kita kembalikan lagi ke jalurnya. Salah satunya saya biasanya menggunakan ice breaking Pak Hali. Jadi untuk kalau anak-anak sudah nggak fokus, saya stop pembelajaran, kita ice breaking dulu supaya anak-anak lebih fresh lagi belajarnya. Ice breakingnya nggak usah lama-lama, mungkin sekitar berapa menit, 1-2 menit sudah cukup lah bagi kelas itu, sehingga anak-anak bisa fokus lagi terhadap mata pelajaran dan kita bisa lanjutkan lagi pelajarannya seperti itu. Baik, luar biasa. Ini dalam istilah kami ada mindfulness ya. Jadi bentuknya seperti ice breaking tadi yang dengan sampaikan ya memang betul sekali Pak. Itu sangat membantu ketika kita ingin mengkondisikan anak bisa lebih fokus kembali ya. Gitu. Setelah beberapa saat dia ramai lah anak-anak seperti itu, sehingga dengan speaking ini akan diharapkan anak bisa kembali kepada titik fokus kembali. Baik, Pak Gilang, terima kasih. Banyak hal yang sudah saya dapatkan dan insya Allah Bapak nanti setelah ini kita akan melanjutkan melakukan supervisi pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Bapak berencana besok ya? Besok hari Kamis. Luar biasa. Jadi ini saya melakukan observasi tapi ternyata besok sudah siap. Baik. Kalau seperti itu saya doakan Pak semoga nanti bisa berjalan sebagaimana yang Bapak harapkan. Ya sudah saya catat semuanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan sehingga anak-anak dalam tujuan pembelajaran itu bisa tercapai semuanya. Gitu ya Pak Gilang. Insya Allah besok jam berapa kira-kira Pak? Saya jam pertama, jam 8. Jam 8 nih. Baik Bapak, insya Allah saya sebelum jam 8 akan datang lagi ke kelas Bapak ya untuk melakukan supervisi pembelajaran Bapak lakukan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung latihan ya, mas gue ya? Kan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kemudahan dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat,
dan diberikan kesehatan selalu dalam mencari ilmu. Duduk siap gerak. Kalau belum siap, belum kita mulai doanya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Gilang mau cek, mau bacakan absen dulu. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Yang Pak Gilang panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Paham? Oke. Abdullah Harun Azam, Abid Agil Rajendra, Askia Zahira, Ahmad Labib Ramadan, Aji Surya, Alika Putri, Anindita Afera, Arya Deren, Aulia Arsa, mana Aulia? Oh iya. Elang Ramadan, Hussein Nugraha, Ibadah Petir, Imelda, King Abdul Aziz, Christian Bayu Suta, Kiara Putri Almira, Muhammad Aksan, Muhammad Arkan, Muhammad Alzam, Alzam, Muhammad Zafran, Silmi, Raya, Avandra, Rashid, Tristan, Wina Raisa, Zahira Laila, Zahra Aprilia. Mana sakit? Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran, Pak Gilang mau tanya dulu sama kalian. Siapa yang tahu semboyannya negara kita Indonesia? Anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Coba. Nah, itu adalah semboyan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita Republik Indonesia. Kenapa sih ada semboyan seperti itu? Kita saling Kenapa? bersatu. Kenapa? Biar bersatu karena saling mengenal. Kamu? Hah? Saling menghargai. Ya, Pak Gilang lengkapi ya. Kenapa ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Karena di negara kita Indonesia ini terdiri dari beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa, beragam agama, ya kan? Maka dari itu, dari beragam ini semua harus disatukan dengan satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana yang akan kita pelajari pada hari ini, pada bab keempat. Pada bab keempat kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Ya, Labib ya. Perhatikan Pak Guru. Nah,
Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oke, seperti yang kalian lihat di depan. Nah, pada pelajaran bab 4 kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Seperti yang di awal Pak Gilang bilang, Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak budaya, bahasa, agama, warna kulit, bentuk rambut, bentuk tubuh. Betul? Tapi dari itu semua kita harus bisa saling menghargai. Bisa saling menghargai. Boleh nggak kita menghina orang yang beda suku sama kita? Boleh. Boleh kita menghina orang beda agama sama kita? Oke. Pelajaran hari ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, Pak Gela akan memberitahu pada kalian, menginformasikan pada kalian bahwasanya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan sunnatullah, merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya dalam agama kita, agama Islam mengajarkan banyak sekali kebaikan dalam rangka untuk mentoleransi keragaman negara Indonesia. Yang ketiga, Pak Gilang ingin pada pelajaran kali ini supaya kita bisa saling menghormati, saling menghargai orang-orang di sekitar kita walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa. Paham? Oke. Yang pertama, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, seperti yang kita awal tadi kita sudah bahas bahwasanya Indonesia terdiri dari banyak suku. Coba sebutkan ada suku apa aja yang kalian ketahui? Suku Dayak. Suku Dayak, apalagi? Suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, ya kan? Suku Betawi. Itu setiap suku punya bahasa yang beda-beda. Suku Jawa, bahasa orang Semarang sama bahasa orang Tegal beda apa sama? Beda. Sama orang Surabaya beda nggak? Beda lagi. Nah, ini baru suku Jawa. Bahasanya udah beda-beda. Agamanya ada berapa di Indonesia? Ada 6. Ada 6, apa coba? Islam. Ada Islam, Kristen. Kristen, Katolik. Katolik, Konghucu. Hindu, Hindu. Buddha, ada 6. Banyak kan? Bisa perhatikan teman. Ada 6 agama di negara kita Indonesia, jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana caranya, Pak? Dengan satu, yang pertama, tidak boleh saling menghina, saling mengejek. Paham? Nah, membuli juga termasuk tidak boleh. Nah, kemudian apa sih yang ada dalam ajaran Islam supaya kita bisa saling menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita? Yang pertama, kita harus saling sopan santun. Yang kedua, saling menghargai pendapat, menghargai perilaku seseorang, menghargai agamanya, menghargai sukunya, dan lain sebagainya. Kemudian, ajaran baik dalam agama Islam selanjutnya adalah selalu berkata jujur, ya, selalu berkata jujur. Gak boleh bohong sama teman-temannya, tidak boleh. Jujur cuma tidak hanya dalam perkataan, tapi juga harus jujur dalam perbuatan, ya, bisa dipahami. Yang keempat, Islam juga mengajarkan kita untuk selalu berperilaku adil. Apa itu adil? Apa artinya adil? Tidak mengambil hak orang lain. Bukan, adil artinya sama, ya. Tapi bukan berarti misalnya kalian punya adik. Ya, ada yang punya, ya, misalnya ada yang punya. Atau gini aja, porsi makan orang tua kalian sama porsi makan kalian sama atau beda? Beda kan? Orang tua kalian porsinya pasti lebih besar, sedangkan kalian pasti porsinya lebih sedikit, ya kan? Ya. Nah, apakah ini dikatakan adil? Ini adil karena porsinya berbeda-beda. Kalau kalian makan punya porsi ayah kalian, memang habis? Kan enggak kan? Masa habis? Pakai koyo pun habis. Ya, ya, berarti itu
ususnya beda itu ususnya Bu. Ususnya punya ayah kamu itu. Itu ya. Kemudian Islam juga mengajarkan kita untuk selalu bertawakal. Apa itu tawakal? Bersyukur. Tawakal, ada yang tahu katakan? Tawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kalian sebagai murid harus bertawakal, bagaimana perilakunya? Misalnya begini. Siapa di sini yang pengen dapat nilai 100? Saya. Semuanya mau ya? Apa yang dilakukan sih? Apa yang harus dilakukan seorang murid untuk bisa mendapat nilai 100? Belajar. Misalnya ada ujian agama, maka sebelum ujian kalian harus belajar dulu. Yang pertama. Yang kedua apa? Beribadah, berdoa. Ya Allah, tolong bantu aku dalam mengerjakan ujian PAI ya Allah, biar dapat nilai bagus ya Allah. Biar yang aku pelajari ini bermanfaat ya Allah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah belajar, berdoa, pas ujian, selesai ujian tawakal, serahkan hasil ujianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biarkan Allah yang memberikan takdirnya. Mau nilainya 100, 120, ada 120. Mau nilai 100, 90, 80, itulah hasil kerja keras kalian yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, itu yang terakhir yaitu menepati janji. Menepati janji lawan katanya apa? Mengingkari janji. Misalnya kalian berjanji mau mengerjakan PR minggu depan, ternyata minggu depan juga nggak dikerjakan. Siapa yang bisanya kayak gitu? Nah, itu namanya salah satu perilaku mengingkari janji, dan itu tidak boleh. Itu nggak boleh dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam harus seseorang apabila berjanji harus selalu ditepati, karena janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Janji harus ditepati. Paham? Nah, itu tadi adalah perilaku kebaikan yang ada dalam agama Islam. Nah, keragaman sebagai sunatullah, Pak Gilang sudah jelaskan di awal tadi bahwasanya Allah mentakdirkan kita lahir dalam keadaan seperti ini. Bisa nggak kita misalnya milih, ya Allah aku pengen lahir dari suku Batak aja deh? Nggak bisa. Ya Allah, aku pengen lahir jadi perempuan aja deh. Bisa nggak? Tidak bisa. Ya Allah, aku pengen lahir jadi orang Amerika. Bisa? Tidak bisa. Karena ini adalah sunatullah. Jadi semuanya diciptakan beragam-ragam. Tidak semuanya Arab semua. Tidak semua Indonesia. Tidak semua Eropa. Beragam-ragam. Bahkan dalam satu negara, Indonesia, ini beragam-ragam lagi sukunya. Ada suku apa tadi yang tadi? Dayak, Batak, Sunda, Betawi, Jawa, apalagi suku Padang, suku Minang ya kan. Bahasanya pun berbeda-beda. Bahasa Jawanya, bahasanya ada banyak. Pak Gilang tadi sampaikan. Ya, Promo, Ngoko, apalagi. Nah, seperti itu ya kan. Tingkatannya banyak sekali. Nah, dari ragam suku, ragam bahasa, ragam keyakinan. Islam, agama-agama di negara kita yang kita yakini ada berapa? 6. Yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Semua ini kan punya ajaran masing-masing, ya kan? Apa iya Islam ke gereja? Tidak. Apa iya orang Kristen ke masjid? Tidak. Semuanya punya cara ibadah masing-masing. Kemudian ragam budaya. Kira-kira budaya kita di Jawa sama budaya teman-teman kita di Sumatera sama atau tidak? Beda. Budaya kita di Jawa sama teman-teman kita yang masih Pulau Jawa ya, yang di Jakarta deh, sama atau tidak? Beda. Nah, itu adalah kebudayaan juga sudah berbeda. Maka dari berbeda ini semua, apa yang harus kita lakukan? Menyikapi perbedaan ini semua. Apa? Yang harus kita lakukan adalah apa?
saling toleransi, saling menghargai. Nah, saling toleransi dan saling menghargai ini juga sudah Allah firmankan, Allah tuangkan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Oke. Ada yang hafal Al-Kafirun? Angkat tangan. Yang hafal Al-Kafirun angkat tangan. Labib. Nah, ternyata masih banyak yang belum hafal. Setelah pelajaran ini kita bersama-sama menghafalkan. Pak Gilang harapkan semuanya hafal Al-Kafirun. Paham? Nah, kita kembali ke materi. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Kafirun, orang itu pasti berbeda-beda, tapi tugasnya adalah dalam perbedaan itu adalah saling menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad bilang sama orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku, kata Nabi Muhammad, tidak akan sekali-kali menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kalian tidak akan sekali-kali menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abatum. Dan aku tidak akan sekali-kali menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Dan kalian orang kafir tidak akan sekali-kali menjadi penyembah yang aku sembah. Ya kan, jadi ada orang kafir, ada orang Islam. Kenapa seperti itu? Karena orang kafir ini memaksa Nabi Muhammad untuk menyembah patung berhalanya orang kafir. Maka turun surat Al-Kafirun dan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah berhala orang kafir. Dan orang kafir juga tidak akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Kafirun ditutup dengan ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Kamu urusi agamamu sana, kamu menyembah patung karena ngono. Aku tak ngurusi agamaku, saya ngurusi agama saya sendiri. Saya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad tidak akan ganggu orang kafir, dan orang kafir jangan ganggu Nabi Muhammad. Sebagaimana kita hari ini, kalau ada teman-teman kita Nasrani yang sedang beribadah di gereja, ojo diganggu. Sebagaimana juga kalau ada kita sedang ibadah di masjid, teman-teman kita Nasrani tidak mengganggu kita di masjid. Itu namanya toleransi, beragama, saling menghargai. Kalau misalnya teman kita Nasrani lagi ibadah di gereja, tiba-tiba kita datang ganggu, kira-kira apa yang terjadi? Rusuh. Berantem nggak tuh? Berantem. Bisa terjadi perang agama, berbahaya. Paham? Maka jalan yang paling baik adalah toleransi, saling menghargai antar perbedaan. Paham? Aji, paham? Paham ya? Habib paham? Ya, duduk. Ada apa? Laga-laga. Jangan Pak, kasihan Pak. Ciptaan Allah Pak. Oke, itu tadi yang Pak Gilang sampaikan. Kira-kira ada yang mau tanya? Ada ya, paham semua ya? Sekarang Pak Gilang akan ajak kalian menonton video pembelajaran. Mau? Mau. Oke, perhatikan. Jangan nangis sendiri. Yang maju atau beragama terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunnatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman
merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, mari kita mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa di dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya. Ya, itu tadi adalah video pembelajaran yang Pak Gilang tampilkan tadi. Kira-kira apa hal yang bisa kalian ambil dari video tadi? Tentang apa? Tentang keanekaragaman apa? Budaya, suku, apalagi bangsa, agama, ya kan? Nah, dari tadi materi yang Pak Gilang jelaskan, kemudian dari video yang kalian saksikan tadi, Pak Gilang mau memberikan kalian sebuah kertas yang tugas kalian nanti adalah mengisi kertas ini. Jadi ada beberapa kolom di sini. Yang pertama ada kolom agama, kolom suku, kolom bahasa daerah, kolom budaya daerah. Masing-masing ada 6. Kalian sebutkan nama agama apa aja yang kalian ketahui. Kemudian sebutkan 6 suku apa aja yang kalian ketahui. Sebutkan 6 bahasa daerah apa yang kalian ketahui. Kemudian yang terakhir sebutkan 6 budaya daerah yang kalian ketahui. Paham? Paham? Oke. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sikap apa yang harus kalian lakukan agar keragaman ini bisa tetap terjaga sehingga tidak terjadi perpecahan bahkan permusuhan? Apa yang harus kalian lakukan? Tulis jawaban kalian di kertas ini. Paham? Ini kerja kelompok, maka satu kelompok akan mendapat satu kertas. Silahkan dipikir bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng. Siap ya? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, perhatikan sini. Setelah kalian mengerjakan LKPD yang Pak Gilang bagikan, Pak Gilang mau setiap kelompok mewakilkan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke? Satu orang perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan di depan kelas. Paham ya? Paham ya? Oke, sekarang selamat mengerjakan. Waktunya sampai jarum panjang di angka 12. Ada waktu 5 menit. Segera kerjakan sekarang.
Nama kelompoknya, nama ini aja, nama nomor 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 5 menit. Jarum panjang di angka 12, Pak Gilang akan tutup tugasnya. Ayo, Rafa, mulutnya dikuncikan. Kerjakan. Kira-kira 5 menit cukup atau kurang? Kurang mau berapa? 10 menit. 10 menit ya. 15. Enggak, kelamaan 15. 10 menit sampai jarum panjang di angka 1 berarti. Satu orang berikan kesempatan untuk menjawab satu kolom. Iya. Dipikir pelan-pelan. Boleh dikerjakan muter gantian nulisnya boleh. Apa itu? Setiap orang boleh menulis di satu kolom ya. Kerjakan bersama-sama. Gantian nulis di kolomnya gantian. Gantian, gantian, udah gantian udah. Biar semuanya kebagian mengerjakan sesuatu. Kalian boleh diskusi, boleh berbincang-bincang sama teman kalian untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Diputar aja, kalau itu diputar gantian nulisnya. Waktunya 5 menit lagi. Apa Gina? Budaya daerah itu banyak ya, contohnya misalnya di Bali ada budaya tari kecak, di Sunda ada tari jaipong, di Jawa Tengah ada tari gambyong, banyak.
Coba perhatikan Kak Gilang. Kak Gilang mau tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, sekarang fokus kerjakan lagi, waktunya tinggal 3 menit. Diisi sebisa kalian. Setelah ini, setiap kelompok mewakilkan satu orang untuk yang menulis tangannya, mulutnya balik dulu balik. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian antar kelompok kalian. Kelompok 1, siapa yang akan maju? Labib. Oke. Kelompok 2, Elan. Kelompok 3, Kiki. Kelompok 4, Aisyah. Ya. Oke. Sekarang perhatikan, semuanya harus memperhatikan temannya sedang presentasi di depan. Tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh ngomong sendiri, jangan pertanyaan masih kalau taruh. Udah, kalau
Kelompok 2 anteng-antengan. Kelompok 1 silakan maju, beri tepuk tangan untuk Labi. Nah, sekarang kamu jelaskan apa hasil diskusi kamu sama kelompok kamu di depan teman-temanmu. Mulai. Halo teman-teman, jadi sini aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin mempresentasikan dari kelompok 1 ya. Ya, apa hasilnya? Ada keragaman agamanya apa saja? Ceritakan punya apa, bahasanya apa. Suaranya agak keras mas, Sukunya Batak, Dayak, Jawa, Sunda, Jawa, Sunda, Betawi. Budaya daerahnya ada tari Zapin dari Riau, tari Kaman, tari Kulikat dari Riau, tari Zapin dan tari Aceh. ya. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga menang? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Tangan dulu Mas Labi. Sekarang gantian Pak Gilang mewacak. Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Oke, suaranya yang keras ya. Silakan kalian presentasikan. Dengarkan hasil diskusi kalian ya dengan suara yang lantang. Ayo Mbak Resa mulai. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2 sama Ella maju. Tepuk tangan buat Ella. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari saya mau diskusi kelompok poin kuno agama Islam. Enam budaya Betawi, Batak, Flores, daerah Kalimantan, bahasa Jawa, bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa, bahasa Papua, bahasa Jawa. Setiap apa yang saya lakukan adalah pada Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk Ella. Ella.
3. Kiki silakan maju presentasi. Beri tepuk tangan buat Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih kalian sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Pak Gilang akan mereview pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu bahwasannya keragaman itu adalah sunnatullah. Ini adalah takdirnya Allah, manusia tidak bisa memilih di mana dilahirkan sebagai apa tidak bisa memilih karena ini sunnatullah. Yang kedua, untuk menghadapi perbedaan dan keragaman ini maka dibutuhkan sikap apa namanya? Sikap toleransi, sikap saling menghargai, saling mengerti antara satu sama lainnya. Yang ketiga, dalam merawat toleransi ini maka kita kedepankan perilaku-perilaku baik yang telah diajarkan oleh agama Islam. Apa aja tadi Pak Gilang sudah jelaskan. Yang pertama ada kejujuran, ada sopan santun, bersikap adil, menepati janji, dan bertawakal. Bisa dipahami? Bisa dipahami semua? Ada yang mau ditanyakan tentang bab ini? Tidak ada. Kalau gitu Pak Gilang mau meminta satu cowok, satu cewek untuk merefleksi kira-kira apa yang dirasakan setelah mendapatkan pelajaran hari ini. Kemudian pesan apa yang didapat, kemudian selanjutnya bagaimana Pak Gilang mau tunjuk kira-kira. Raisa, maju sini Raisa. Yang lain dengarkan. Raisa, ini coba refleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira pesan apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Kemudian bagaimana perasaanmu hari ini? Dan kira-kira sudah pelajaran hari ini, bagaimana sikapmu ke depan dalam menghadapi perbedaan di lingkunganmu? Silakan Raisa. Hah? Apa? Pesan apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Terus gimana hari ini? Senang nggak pelajaran hari ini? Nah, tapi kalau kamu semuanya. Nah, kira-kira setelah mendapat keragaman budaya di Indonesia ini, kedepannya apa yang kamu lakukan terhadap perbedaan yang ada di lingkunganmu? Oke, terus? Oke, Raisa akan mulai saling menghargai, saling menghormati, dan selalu bersifat jujur terhadap lingkungan sekitar. Ya. Oke, terima kasih Raisa. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk yang laki-laki. Pak Gilang mau Husein, silakan. Coba refleksikan Husein, apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Apa pesannya coba? Oke, senang, perasaannya senang. Kemudian
Pesannya apa? Dari pelajaran hari ini pesannya apa? Tentang keragaman apa? Hah? Terus? Ada? Menghargai, menghormati, dan toleransi terhadap perbedaan. Ya. Oke, kalau begitu ke depannya, bagaimana Husein akan menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan Husein? Menghargai perbedaan yang ada di lingkungannya. Oke, terima kasih Husein. Tepuk tangan untuk Husein. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini, ya. Jangan lupa Pak Gilang akan berikan tugas untuk kalian, yaitu yang pertama merangkum hasil diskusi kalian. Kalian tulis di buku tulis, ya. Kalian catat di buku tulis hasil diskusi kalian apa. Kalian boleh mendapatkan referensi dari buku-buku manapun yang kalian inginkan, boleh silakan. Pak, dari internet boleh? Boleh, silakan untuk menambah referensi kalian. Ya. Yang kemudian mengerjakan nanti di rumah, kerjakan PR buku paket yang tugas untuk bab 4. Bab 3, maaf, bab 3. Paham? Paham ya? Oke, kalau begitu anak-anak terima kasih hari ini atas perhatiannya, atas apa yang kita pelajari hari ini. Untuk pelajaran besok di minggu depan kita akan lanjut di bab 4, yaitu perilaku terpuji, ya. Paham? Disiapkan untuk pertemuan minggu depan. PR jangan lupa dikerjakan. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Gilang? Alhamdulillah saya. Iya. Alhamdulillah. Keluarga juga baik-baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Kalian Gilang. keluarga ini bagaimana? Alhamdulillah Pak, semuanya sehat. Alhamdulillah. Pak Gilang, sebelumnya saya mohon maaf. Hari ini saya harus berkopi panjenengan ya, karena masih ada tugas yang perlu saya selesaikan. Kemarin saya melakukan observasi juga belajar di kelas panjenengan, ya Pak. Nah, hari ini maksud tugas saya adalah ingin menindaklanjuti ya, pasca observasi ya, terkait pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Ya Bapak Pak Git. Baik, terima kasih. Pak Gilang, kemarin saya sudah melihat pembelajaran yang kita lakukan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya itu sudah cukup baik Pak. Saya melihat Bapak juga sudah bisa menyampaikan tujuan pembelajaran pada waktu itu ya, cukup jelas ya, sehingga arahnya juga akan kelihatan banget. Nah, kemudian pada waktu proses pembelajaran itu juga Bapak sudah melakukan beberapa pengembangan ya, melalui video pembelajaran ya, ada video pembelajarannya, kemudian ada PPT-nya ya, PPT-nya juga ada, sehingga akan menjadikan anak lebih tertarik ketika mengikuti pembelajaran Bapak lakukan. Itu yang saya lihat. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pengembangan pada materi termasuk dengan materi KPD ya, yang telah kita buat dan diberikan kepada anak-anak. Nah, kemudian untuk mengembangkan semangat anak ya, Pak Dinan juga sudah melakukan diskusi ya, dan berkolaborasi ya, sehingga anak-anak itu lebih tertantang dan seperti itu. Nah, kemudian saya juga KSD ya Pak ya. Jadi saya juga sudah melihat pembelajaran sudah menunjukkan itu, artinya Bapak sudah mulai melihat ya masing-masing kebutuhan anak dalam belajar. Nah, sehingga jenengan sudah
akhirnya bisa menemukan sebuah strategi yang tepat untuk memberikan pembelajaran bagi anak. Karena apa ya? Ya anak-anak itu kan memiliki banyak karakter ya Pak ya, yang berbeda ya Pak ya. Itu yang kadang membuat kita sebagai guru itu kadang merasa kesulitan ya, karena sama-sama itu berbeda. Nah ini hal yang menarik yang bisa saya lihat dari panjenengan itu adalah jenengan itu sudah bisa memetakan kebutuhan masing-masing anak sehingga strategi yang bisa jenengan ambil tepatlah kira-kira seperti itu. Nah, gimana Pak? Katanya dengan yang kemarin dilakukan itu tentunya persiapannya cukup lama ya Pak, atau bagaimana? Iya, terima kasih Pak Min sudah mengobservasi kelas saya. Terima kasih banyak. Karena jujur saja ini sudah berwaktu tidak mengobservasi kelas. Di observasi jadi saya lebih terpantang lagi. Alhamdulillah. Ya untuk kemarin di kelas itu sebenarnya memang kegiatan kelas kami masih seperti itu. Saya terus sering pakai PPT. Cuma kan memang biasanya nggak ada observasi aja. Jadi memang PPT video itu memang sudah bagian dari kelas pembelajaran yang saya lakukan biasanya. Tapi mungkin untuk saya mungkin agak refleksi saya sendiri itu di manajemen waktu ya mungkin agak berantakan ya. Jadi mungkin saya kadang-kadang tidak urut juga kadang-kadang. Jadi seperti itu. Baik Pak Gilang, memang kemarin saya sempat melihat untuk kegiatan refleksi ya pada pas pembelajaran itu saya belum melihat refleksi dari anak. Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi catatan buat kalian ya, karena refleksi itu penting. Kelihatannya sepele tapi penting. Karena refleksi itu menggambarkan bagaimana perasaan dia, kemudian apa yang ia dapat dari pembelajaran yang disampaikan, dan kira-kira nanti setelah ini apa yang akan ia lakukan. Nah itu akan menjadi hal yang menarik ya. Jadi refleksi ini tidak hanya sekedar apa ya Pak, guru saja ya begitu. Karena memang kan refleksi ya, guru juga melakukan refleksi, murid juga melakukan refleksi. Dan yang kemarin saya lihat Bapak sudah melakukan refleksi, cuman yang dari anak yang ada refleksi ini masukkan saja ya nanti. Memang sedikit kesulitan ya untuk mengajak anak merefleksikan dirinya, antara mereka juga bingung apa itu refleksi, antara mereka juga nggak mudeng juga mungkin. Jadi sedikit kesulitan. Jadi kita harus benar-benar menjelaskan refleksi dan pembelajaran itu apa, pengennya apa yang ingin dicapai oleh anak. Tapi mungkin anak sudah paham, tapi mungkin mereka nggak biasa public speakingnya, kayak biasa mengeluarkannya itu loh. Kadang-kadang terjadi agak masalah. Apalagi bertemu dengan itu cuma seminggu sekali. Betul. Karena lain lagi. Ya. Mungkin refleksi kalau mau saya tambahin ya. Kalau refleksi tidak harus anak-anak bisa. Jadi misalnya pakai emoji juga bisa. Apa kegiatan hari ini apakah menyenangkan pembelajarannya? Kan masih SD ya Pak? Kelas berapa Pak? Kemarin kelas 4. Boleh Pak. Oh jadi nggak harus bicara, tapi Harus bisa menuliskan, menggambarkan juga. Oh. Pakai emosi. Pakai emoji itu Pak. Gembira atau menyenangkan. Itu kemudian pakai tulisan juga boleh. Tulisan atau emosi. Gitu saja Pak. Baik, terima kasih. Jadi penting banget ya Pak ya, bahkan ketika kita itu bisa mengetahui bagaimana kondisi anak, karena memang mood dan tidaknya anak itu akan berpengaruh terhadap semangat anak untuk pembelajaran. Baik, Pak Gilang, dari sekian hal yang sudah kita bicarakan ini, ya saya juga pengen refleksi secara umum ya, dari proses pembelajaran yang kita lakukan dari awal sampai akhir ya, kira-kira ada hal apa yang dengan mungkin semacam kelebihan atau kekurangannya lah seperti itu yang mungkin bisa dengan sampaikan ya, sehingga nanti
dengan seperti itu Pak Gilang akan lebih tahu dan akan tertantang. Ternyata ada hal yang kurang dan hal apa sih yang harus saya kembangkan dari apa yang sudah saya lakukan. Ya mungkin berawali dari kelebihan-kelebihan yang tadi dengan sampaikan, yang dia lakukan. Saya kata pembiasa. Ada apa-apa. Itu mungkin daripada kekuatan, dari kekuatan ya. Kemudian nanti kekurangan seperti apa, kemudian hal apa yang akan dengan kekuatan. Ya, terima kasih Pak Lim. Mungkin bukan bisa kelebihan ini, saya merasa mungkin apa ya? Mungkin saya anggap ini adalah kekuatan yang saya miliki, yang menurut saya ini tepat untuk kelas saya. Yang pertama kan media pembelajaran, saya menggunakan media audio visual, saya gunakan video, kemudian saya juga saya tambah dengan PPT sehingga anak-anak tidak bosan, harapannya tidak bosan dengan apa yang saya jelaskan karena mereka bisa lihat PPT yang saya buat ya memang butuh effort juga ya Pak buat PPT yang menarik gitu ya, apalagi untuk anak SD. Nah itu kemudian video juga kami siapkan video pembelajarannya supaya anak-anak bisa ketika saya menerangkan anak-anak mungkin kurang paham, saya tambahkan dengan video pembelajaran supaya lebih paham. Kemudian kebetulan juga saya ini ngajar mereka dari kelas 1, jadi mungkin bondingnya juga lebih kuat gitu ya. Saya juga kenal mereka secara dekat juga kan dari kelas 1 kan saya kelasnya terus ya, ada juga kelas 1 kan. Jadi kenal jadi itu mungkin mereka saya tidak terlalu sulit untuk mengontrol mereka saat di kelas. Walaupun tetap aja ada yang ngobrol sendiri. Ya namanya anak ya Pak Gilang ya. Jadi ya mungkin 1 2. Tiga. Ya, Pak Gilang. Pak Gilang. Tadi Pak Gilang sudah menyampaikan banyak hal terkait apa yang telah Bapak lakukan. Tadi Pandan juga sudah melihat kekuatan-kekuatan yang Bapak miliki selama proses pembelajaran. Ini mungkin Bapak juga bisa menyampaikan kelemahan-kelemahan apa yang Bapak rasakan pada proses pembelajaran. Jadi mungkin begini Pak, untuk kelemahannya yang banyak ya mungkin ya, tapi beberapa yang saya pilih itu ada beberapa yang pertama mungkin masalah manajemen waktu. Jadi saya merasa pembelajaran saya itu kemarin seperti terburu-buru ya, bisa buru gitu ya. Jadi sehingga saya malah kepikiran ini ngapain sih, malah nggak fokus karena mungkin saya merasa diobservasi sehingga saya merasa ini waktu harus tepat malah kelihatan kurang ya. Gitu. Iya, kurang sedikit ya Mas. Ya kurang, malah biasanya tuh kalau biasanya tentang observasi itu anak-anak kelas sudah istirahat, saya masih di kelas biasanya malah gitu. Kalau istirahat baru saya istirahatkan gitu. Jadi mungkin karena merasa diobservasi, jadi saya harus merasa tampil bagus gitu. Jadi ketrigger gitu ya. Jadi mungkin merasa juga seperti itu. Jadi manajemen waktu berantakan, kemudian evaluasi siswa setelah pembelajaran itu juga saya merasa kurang optimal karena kalau biasanya itu saya memberikan evaluasi itu waktunya sedikit agak lebih lama daripada ketika observasi. Jadi anak-anak tuh saya rasa juga ngerjain terburu-buru juga. Terus saya biasanya juga saya ada ketika evaluasi ketika mereka mengerjakan KPD itu biasanya saya bukan tanya jawab, jadi yang mau bertanya silahkan bertanya gitu. Nah kemarin itu tanya jawab itu sepertinya kurang ya, jadi sehingga anak-anak mungkin ada yang belum betul-betul paham, terus tiba-tiba dikasih KPD untuk mengerjakan. Bahkan mereka juga sebenarnya KPD-nya itu sangat sederhana seharusnya ya, tapi karena mungkin mereka merasa tertekan juga atau bagaimana, kurang rileks atau karena mungkin melihat ada saya gitu ya. Ya mungkin ketika memantau Pak Gilang gitu ya. Mungkin jadi seperti itu. Jadi sehingga anak-anak juga tertekan, mau nanya juga malu-malu, takut juga, terus bahkan mereka perintahnya aja beberapa yang nggak paham gitu. Jadi saya harus padahal sebelumnya sudah saya jelaskan perintah mengerjakan. Jadi mungkin karena mereka belum terbiasa dengan observer aja ya. Jadi mungkin seperti itu Pak.
Pak Gilang, terima kasih tadi Pak Gilang juga sudah menyampaikan beberapa kelemahan ya yang telah melakukan, mulai dari manajemen waktunya seperti itu, kemudian juga dengan dari sisi evaluasi pelaksanaannya, seperti itu. Nah, ketika Pak Gilang melihat hal ini tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang Pak bisa Pak lakukan? Melihat dari kelemahan Mungkin yang pertama untuk masalah manajemen waktu, saya juga harus bisa mengontrol diri sendiri dan mengontrol kelas juga supaya lebih teratur. Itu kemudian untuk masalah sebelum masuk ke evaluasi, saya harus memastikan bahwasanya anak-anak paham apa yang kita pelajari hari itu. Dan untuk meningkatkan itu semua, maka saya harus meningkatkan kompetensi diri saya sendiri. Ya. Mungkin untuk meningkatkan kompetensi diri saya bisa mengikuti seminar-seminar tentang pendidikan, webinar-webinar, juga membaca beberapa referensi juga, melihat video-video tutor yang ada di PMN juga mungkin bisa menjadi salah satu referensi peningkatan kompetensi saya. Seperti itu. Atau paling punya saran lain, saya harus bagaimana? Ini Pak Gilang. Jadi tadi Pak Gilang ketika sudah melihat sisi kekurangan tadi, Pak Gilang sudah punya trik untuk melakukan langkah dalam rangka untuk tadi. Jadi Pak Gilang menyampaikan kaitannya dengan manajemen waktu, mengatur kelas. Jadi Pak Gilang bulan. Seperti apa Pak? Apakah dalam bentuk SPG atau apa? Karena saya termasuk sempat melihat Pak Gilang juga melakukan SPG kalau tidak salah. Nah, apakah itu juga bagian dari trik Pak dengan dalam rangka untuk bisa mengontrol kelas? Ya, kalau itu maksudnya itu salah satunya mungkin juga melakukan ice breaking ya. Tapi salah satu kelemahan juga bagi saya pribadi, saya kurang pandai dalam ice breaking. Gitu. Jadi ice breaking kemarin juga anak soleh atau apa ya. Pokoknya kurang buat anak-anak. Padahal kalau kita mau belajar itu banyak sekali metode ice breaking yang bisa buat anak ceria, lagi gitu. Sebenarnya banyak. Lagi pula ice breaking itu kan tergantung momen dan tergantung situasinya juga. Maka anak-anak lagi seperti ini, maka ice breakingnya harusnya yang seperti ini. Nah, itu salah satu kelemahan saya juga. Saya kurang menguasai ice breaking. Biasanya cuma itu aja. Mungkin itu ice breaking nggak cocok buat kelas 4 mungkin. Kelas 1 cocoknya. Nah, terkait itu mungkin saya juga akan belajar lagi bagaimana bisa membuat ice breaking di kelas supaya lebih menyenangkan, anak-anak bisa lebih terhibur sehingga bisa fresh, semangat lagi buat belajar lagi. Itu Pak. Baik, luar biasa. Teknik Pak Gilang itu semakin bahwa masalahnya ya Masa kita sih bisa melihat sisi kelemahan dan kemudian pelakuan. Tadi juga Pak Gilang sempat menyampaikan kaitannya dengan evaluasi ya, artinya anak juga terkesan dalam mengerjakan, bahkan ada anak justru nggak paham dengan perintah yang diberikan oleh Pak Gilang. Nah, kemudian langkah yang pimpinan lakukan tadi adalah memastikan bahwa anak itu paham. Nah, seperti apa Pak untuk gambarannya? Mungkin gini Pak, yang saya rasakan itu kemarin itu ketika saya menjelaskan materinya, saya kurang menjelaskan secara berulang. Jadi tidak terlalu dalam saya menjelaskannya, sehingga anak mungkin ngawang gitu. Mungkin penjelasan pertama masih dengerin, penjelasan kedua udah ngebel, yang ketiga udah terhenti. Jadi mungkin saya harus pastikan mungkin penjelasan tidak cukup sekali. Terus saya ulangi lagi, saya pastikan paham nggak? Belum Pak, yang mana yang belum? Saya pastikan dulu seperti itu sampai benar-benar paham. Sehingga untuk evaluasinya, jadi evaluasinya pun perintahnya juga harus saya pastikan mereka paham. Saya bacakan dulu, saya jelaskan paham, bagaimana caranya mengerjakan, paham Pak, baru saya bagikan LKPD, baru mereka mengerjakan. Mungkin seperti itu ke depannya ya. Karena kemarin kan mungkin kayak terasa kayak ya itu kayak karena diobservasi, jadi saya harus perfect, harus on time, jadi saya kerjakan secara Baik, Pak Gilang,
jadi ketika ada server yang datang ke tempat panjenengan itu menjadi istilahnya sesuatu yang berbeda yang harus ditampilkan. Itu ternyata juga berdampak pada hasil proses pembelajarannya. Diri sendiri. Nah, tentunya ini buat pembelajaran buat kita semua ya, karena memang bertemu juga ketika kita dihadapkan dengan seorang supervisor ya sedang server itu, maka kondisi psikis kita juga ternyata berpengaruh juga ya seperti itu. Nah, baik Pak Gilang, tadi jenengan sudah menyampaikan kekuatan yang Bapak miliki, kemudian juga kelemahan apa yang ada pada proses pembelajaran tadi. Kemudian Pak Gilang juga sudah bisa menemukan trik-trik ya, strategi atau cara bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak. Nah, seperti itu. Nah, selain tadi Bapak menyampaikan kualitas diri, kira-kira kualitas diri yang Bapak harapkan untuk bisa menopang ya agar pembelajaran Bapak itu lebih bagus seperti apa? Wah, iya, harapan saya sih, saya bisa, harapannya ya, saya bisa mengontrol semua murid-murid yang ada di kelas. Tapi kalau itu tidak mungkin. Ya harapannya sekali saya ngomong, murid-murid langsung paham, langsung manut. Ayo semuanya dia perhatikan sini, semuanya langsung, tapi itu tidak mungkin. Artinya saya harus meningkatkan kompetensi saya bagaimana supaya saya bisa mengontrol, paling tidak mengontrol kelas. Kalau ada itu kita juga belajar pembelajaran diferensiasi ya. Anak-anak juga masing-masing berbeda, kepalanya berbeda, mentalnya, background juga berbeda. Maka dibutuhkan tenaga ekstra yang bisa mengontrol dan memahami semua murid yang ada di kelas. Ya harapan saya pribadi, dengan kompetensi yang saya miliki, dengan kompetensi yang harus dikembangkan lagi, ditambah lagi, ke depannya kelas bisa menjadi lebih terkontrol sehingga belajar menjadi lebih baik dan optimal. Tentunya pembelajaran yang lebih pada anak ya. Ya, baik Pak Gilang, luar biasa sekali. Jadi pembelajaran diferensiasi ini memang sangat dibutuhkan Pak Gilang, karena memang tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa satu antara itu berbeda. Ya, kalau berbeda bahkan background keluarga juga berbeda. Maka jenengan ketika ingin melaksanakan proses pembelajaran sudah berupaya untuk melakukan diferensiasi, baik itu konten, kemudian proses sampai pada hasil ya. Seperti itu. Dalam melakukan hal ini kira-kira ada kesulitan nggak Pak? Baik itu kaitannya dengan versi konten, isi yang dilakukan, kemudian prosesnya itu seperti apa sampai pada hasil itu ada kendala-kendala tertentu nggak? Tentu untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini tantangannya pasti lebih besar ya. Daripada sebelumnya kita materinya satu ya sini buat semuanya. Itu lebih mudah ya. Bisa lebih mudah, pasti itu lebih mudah. Dan pembelajaran diferensiasi ini kan kita harus mendiagnosis kemampuan peserta didik, ya kan? Pada level tertentu ada berapa orang yang memang ada beberapa orang, kemudian yang memiliki bakat istimewa ada beberapa orang, sehingga kita bisa memberikan, tidak mungkin materi untuk yang anak-anak yang kurang disamakan dengan yang materi yang punya bakat istimewa, tidak mungkin. Sehingga merangkum itu semua, itulah kesulitannya di situ. Saya harus memilah materi, babnya satu, tapi dijadikan 3 materi sehingga anak-anak bisa memahami semuanya. Itu yang tentu kalau dibilang sulit ya sulit, tapi kita kan harus melakukan pembelajaran yang lebih kepada anak ya Pak ya. Betul. Artinya memang kebutuhan anak apa itu yang perlu kita siapkan, karena kita tahu sendiri juga ada istilah ketika belajar ya. Gitu. Sehingga jangan sampai proses pembelajaran yang kita lakukan pada diri anak itu malah justru mengungkung anak, sehingga anak tidak bisa mengeluarkan ekspresi dia Pak ya. Nah kemarin saya sudah melihat bahwa Pak Gilang sudah melakukan itu dan cukup bagus juga. Kemudian kendala-kendala yang sudah tadi Bapak sampaikan juga
ternyata juga sudah bisa menemukan sebuah solusi tersendiri ya. Nah, kemudian harapan ke depan ketika Bapak tadi sudah bisa menemukan trik-trik bagaimana bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak, kedepannya pengen seperti apa lagi? Sehingga ini sudah dengan mendapatkan cara trik untuk melakukan pembelajaran organisasi. Kita mau dulu gimana? Silakan ya. Ayo kita minum. Nah, iya kebetulan saya itu lagi mengurangi kopi, Pak. Oh gitu. Mau minum punya saya? Jangan. Oke, balik. Lanjut balik. Ya. Jadi harapan saya setelah melaksanakan pembelajaran organisasi ini yang pertama, peserta didik yang saya ambil itu semuanya benar-benar memahami materi yang saya sampaikan. Itu dengan kualitas pemahaman yang berbeda-beda. Ya. Sehingga setelah mereka memahami materi yang saya sampaikan di kelas, kemudian mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kontekstual antara yang saya ajarkan dengan apa yang mereka alami di rumah itu berkesinambungan, sehingga pembelajaran tidak menjadi sia-sia. Di kelas diajari apa, ternyata di rumah nggak kepake. Jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, setelah mereka bisa menerapkan di rumah, harapannya yang lebih dalam lagi supaya anak-anak bisa menjadi manusia yang berakhlak, berkarakter, karena hubungannya dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, Pak Gilang, memang ketika kita mengajarkan pendidikan agama itu tidak cukup hanya sampai di kelas ya Pak, tidak cukup, sehingga juga perlu melibatkan orang tua dari tadi Pak. Oh iya, jadi bagaimana anak itu bisa menerapkan pengetahuan yang sudah didapat di kelas di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, untuk bisa mewujudkan ini kira-kira ada langkah apa Pak? Agar apa yang dimana sampaikan di kelas itu benar-benar bisa diimplementasikan anak di rumah atau di lingkungannya. Kalau saya di kelas saya sendiri yang saya terapkan itu yang pertama, saya meminta orang tua mendampingi anak belajar dalam pelajaran agama. Bagaimana caranya? Saya pada beberapa waktu saya pasti akan memberikan tugas. Tujuannya sebenarnya bukan untuk membebani anak ya, tapi saya akan memastikan supaya orang tua bisa mendampingi anak belajar. Jadi ketika mengerjakan tugas, harapannya orang tuanya hadir di sampingnya membantu anak membaca buku. Bisa mengoreksi ini jawabannya salah nak, yang benar ini cuma dibaca halaman sekian. Pastikan pemahaman orang tua berbeda ya, jauh lebih paham. Harapannya seperti itu. Jadi anak-anak besok membawa tugas, harapannya benar semua karena didampingi orang tua belajar. Jadi yang ingin saya timbulkan itu adalah kedekatan antara orang tua dan anak. Anak itu merasa diperhatikan, oh ternyata orang tua saya juga memperhatikan saya belajar loh. Itu yang untuk komunikasi komunikasi. Untuk masalah afeksinya, saya meminta orang tua untuk memastikan. Saya sering menjalin komunikasi melalui WA group kelas saya ada untuk memastikan bahwasannya anak-anak, Bapak Ibu tolong diperhatikan sholat lima waktunya. Jadi kalau subuh dibangunin. Sering saya tanyakan di kelas, pagi ini siapa yang nggak sholat subuh gitu. Ya Pak, kenapa? Siangan Pak, dan sebagainya. Dulu dia kemalaman dan sebagainya. Baik itu juga, saya juga ingin memastikan bahwasannya di kelas C ya khususnya Pak. Anak-anak itu selalu bisa mendapatkan pelajaran membaca tulis Al-Quran dengan cara mengikuti TPQ atau madin-madin yang ada di sekitar rumahnya. Dan saya ingin memastikan itu kepada orang tua murid, tolong anak-anaknya disekolahkan di TPQ. Kalau nggak bisa panggil guru ngaji. Kalau memang udah nggak punya uang, jaraknya nggak ada, besok saya ajarin ngaji. Rencananya begitu. Tapi alhamdulillah ternyata wali murid di SD kami ini sangat support ya. Jadi anak-anak sudah disekolahkan di TPQ ini kita punya masing-masing. Jadi kita sebagai guru agama itu sudah agak ayam lah, paling tidak kecil ayam gitu. Oke, baik Pak Gilang. Jadi ternyata banyak hal yang bisa Pak Gilang lakukan, Kolaborasi dengan orang tua. Jadi seperti kolaborasi dengan orang tua. Kalau memang pembelajaran kita di kelas lagi, Pak Gilang akhirnya juga melakukan kolaborasi dengan orang tua sehingga memastikan bahwa apa yang telah didapatkan anak di kelas itu benar juga diterapkan di rumah. Seperti itu. Baik, Pak Gilang.
mungkin untuk selanjutnya kita ngobrol kayak gini itu kan dalam rangka untuk tadi Pak bilang karena saya melihat kelebihan dan kelemahan yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi kira-kira Pak dari kelemahan, tentunya kalau kelebihan itu kan ya alhamdulillah Pak, itu hal yang memang perlu kita banggakan, kemudian kita tingkatkan apa seperti itu. Yang terpenting sekarang adalah mungkin Bapak juga merasa gelisah juga ya ketika ada kekurangan atau kelemahan yang ada. Nah, untuk mengatasi kelemahan yang ada tadi Pak bilang juga sudah mendapatkan banyak hal ya. Saya hanya bertanya saja, tetapi Pak Gilang sudah bisa menemukan sebuah jawaban yang luar biasa. Seperti itu luar biasa banget ya. Memang inilah tujuan dari coaching itu seperti itu. Jadi Pak Gilang ternyata sudah bisa menemukan ya solusi yang baik dari permasalahan yang telah Pak Gilang alami ya seperti itu. Nah, kira-kira Pak Gilang setelah jenengan mendapatkan solusi-solusi yang dapat temukan sendiri jadi pembicarakan ngobrol kita kali ini ya entah sana kemari ya tentunya ada hal yang ingin Pak Gilang harapkan ya, setelah Pak Gilang itu mendapatkan sebuah solusi-solusi yang dari obrolan ini tentunya ada harapan ke depan ya, pembelajaran yang akan Pak Gilang lakukan itu kira-kira mau seperti apa? Ya, harapan saya sih kalau ketika saya mengajar atau belajar yang ketika kami laksanakan itu yang pertama bisa efisien ya, tepat waktu, tepat guna dan bermanfaat, kemudian optimal juga Senang ya. menyenangkan karena kadang-kadang kita sudah lancar nih Pak, terus sampai kelas blank Gitu ya. Pak, tadi keluar kelas udah belum tadi belum tak lakuin yang ini gitu jadi itu blank. Nah, tentu itu kan karena kurang persiapan. Jadi persiapan, mematangkan persiapan juga penting sehingga ya harapannya pembelajaran yang akan kami lakukan ke depannya bisa lebih baik, lebih optimal, lebih maksimal, akan juga bisa mendapatkan materi yang benar-benar utuh sehingga bisa dibawa pulang ke rumah, dipraktekkan di rumah. Mereka bila harapannya itu tertanam dalam sanubarinya mereka sehingga jadi karakternya. Ya, berarti ada kesadaran diri ya Pak ya? Iya betul. Kesadaran diri pada diri anak bahwa dia itu butuh belajar. Nah, untuk menanamkan hal ini seperti apa yang Bapak lakukan? Karena tidak gampang loh Pak, tidak gampang Pak untuk bisa menumbuhkan rasa kesadaran diri untuk mau belajar. Ya, kebanyakan saat ini kan kita tahu apa ya Pak, reward dan punishment itu kan sering dilakukan. Terkadang ternyata reward itu tidak selamanya baik, karena bisa jadi itu menjadikan anak itu ketergantungan. Dia akan mau belajar ketika ada sesuatu yang tidak. Nah, sekarang tadi Bapak menyampaikan menumbuhkan internal ya, menumbuhkan kesadaran diri dalam belajar. Ini tidak gampang Pak. Pak Gilang ada trik apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran diri ya Pak? Ini luar biasa ini Pak Gilang itu sudah menemukan apa itu? Iya, kalau yang pertama saya tuh lebih banyak cerita sebetulnya. Oh gitu. Saya kasih perumpamaan kalau kalian saat ini nggak belajar, maka kalian saat ini di masa depan akan begini. Pak belajar capek, memang capek sekarang belajar. Tapi kan besok kalau kalian sudah besar, sudah jadi orang misalnya, itu kan membantu kalian bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau sekarang kalian santai, capeknya di masa depan. Kehidupan kalian lebih capek mengalami kehidupan seperti itu. Tapi saya mungkin sebatas itu ya. Atau mungkin Pak Lim ada pandangan lain soal menanamkan dan kesadaran diri. Coba saya dibagi. Iya. Pak Gilang, jadi saya sebenarnya sangat tertarik ketika tadi Pak Gilang sudah bisa menemukan kondisi penanaman kesadaran diri ya Pak. Karena memang dalam SD itu sudah salah satunya dari bagaimana menunjukkan kesadaran diri pada anak. Dan tadi Pak Gilang ternyata sudah bisa menemukan triknya dengan membuat sebuah ibarat
ketika kita melakukan ini, maka yang kita dapatkan hanya ini. Seperti itu. Ketika kamu melakukan itu, yang dapatkan hanya itu. Nah, di sini akhirnya bisa membangun kepercayaan diri pada anak. Nah, itu luar biasa sekali ya Pak Gilang. Jadi mudah-mudahan ini yang telah dengan temukan dari obrolan kita ini ya bisa menjadikan apa ya Pak Gilang lebih termotivasi, lebih tertantang bagaimana nanti pembelajaran ke depan akan jauh lebih baik lagi. Oh iya. Ya, karena memang apa namanya? Karena memang apa untuk bisa menumbuhkan kesadaran diri itu memang tidak gampang ya. Jadi perlu apa ya trik-trik ya. Tadi Pak Gilang ternyata bisa mendapatkan trik ya seperti itu ya, tanpa saya harus menyampaikan itu ya, karena memang saya hanya memberikan sebuah pertanyaan pemantik saja, dan alhamdulillah Pak Gilang sudah bisa menemukan sebuah jawaban yang cukup biasa. Nah, kira-kira gitu ya Pak Gilang ya, jadi luar biasa sekali. Baik Pak Gilang, dari hal ini yang sudah jenengan dapatkan bagaimana bisa menumbuhkan semangat anak dalam belajar sehingga terwujud hasil yang sesuai dengan harapan kita, yaitu dengan cara tadi Pak Gilang menyampaikan menumbuhkan kesadaran diri pada diri anak. Nah, kira-kira apa namanya? Hal ini akan dilakukan setiap waktu ataukah hanya pada waktu tertentu Pak Gilang? Bisa menurut saya tuh kalau ingetin ketawa sendiri. Oh gitu. Saya kadang-kadang kalau bayangin anak-anak itu lucu-lucu ya. Iya, namanya anak-anak ya Pak ya. Ada yang kadang-kadang bikin mantul, ada yang bikin lucu ya kan. Iya. Tapi sebagai kita kan sebagai fasilitator juga, sebagai motivator juga. Nah, menemukan kesadaran belajar dalam diri itu supaya menggunakan budaya itu juga. Apakah setiap hari saya lakukan itu tidak? Saya juga tidak tidak selalu memberikan motivasi juga, karena kan pembelajaran juga ada, saya harus mengejar deadline materi ya Pak ya. Iya betul. Nah paling saya kalau memberikan motivasi belajar iya, cuma tidak selalu saya kasih ibarat yang tadi Pak menerangkan kesadaran diri. Kalau motivasi belajar, ayo nggak belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik ya, itu insya Allah setiap itu saya lakukan. Baik ya, tentunya akan sangat menarik ya memang ketika kita mengajar pada anak terutama usia sekolah dasar atau kelas rendah ya, itu memang kadang kita juga beli juga ya, karena memang kita dihadapkan dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda seperti itu. Nah memang ya makanya tadi saya juga hebat ya Pak Gilang ya. Ternyata trik untuk bisa menanamkan kesadaran diri itu ya, karena kadang faktor yang terpenting itu memang kayaknya itu ya Pak ya. Kalau anak sudah memiliki kesadaran diri itu kayaknya akan lebih enak, lebih gampang, tidak harus kita paksa kan. Jadi karena apalagi kita tahu bahwa kurikulum kita kan merdeka ya, artinya tidak ada keterpaksaan. Dan bahkan tadi juga Pak Gilang sempat menyampaikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah baik Pak Gilang, kemudian kira-kira jenengan akan menerapkan ya pembelajaran yang jenengan lakukan ini, komitmen apa yang akan Pak Gilang lakukan ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Ada komitmen apa? Apakah mungkin ada semacam kegiatan atau apa, struktur atau apalah? Kalau bicara masalah komitmen untuk meningkatkan pembelajaran, tentu pembelajaran yang baik kan berasal dari guru yang baik. Karena saya pernah dengar itu kalau menjadi pengajar itu lebih baik
baik lebih penting daripada materinya. Maka berkaca dari hal tersebut, tentu saya akan meningkatkan kompetensi diri saya untuk bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas. Kalau saya nggak punya kualitas sebagai, lalu kualitas apa yang saya berikan ke murid saya kan seperti itu. Meningkatkan kualitas diri saya, meningkatkan kompetensi diri saya itu bisa melalui banyak hal, bisa dengan membaca buku, membaca modul-modul belajar, ataupun mengikuti seminar-seminar, webinar-webinar, atau dan sebagainya. Ditambah dengan di aplikasi PMM tentu sudah banyak video-video modul yang menunjang pembelajaran itu bisa sangat dimanfaatkan kalau kita tidak mau memanfaatkan itu. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya ambil di kelas saya nanti. Jadi meningkatkan kualitas diri sehingga harapannya dengan memiliki kualitas diri bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas. Oh, baik Pak, ini mungkin yang terakhir Pak ya, terakhir dari harapan kita untuk rencana Pak, di rencana panjenengan setelah obrolan kita ini ya, dari hasil awal observasi yang sudah saya lakukan, kemudian pasca observasi yang juga sudah saya gali dari panjenengan, apa kelebihan dan atau kekurangan, atau kekuatan ya, kekuatan yang kita miliki ataupun kelemahannya sudah kita sampaikan tadi luar biasa sekali. Ada solusi yang kita dapatkan dari bulan ringan kita ya. Nah kemudian dari ini semuanya kira-kira rencana apa sih yang akan dilakukan ke depan ya agar bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin sesuai dengan harapan panjang sebagai seorang guru. Ya rencananya ke depan sih ketika dalam pembelajaran ya Pak, khususnya ya, saya akan menyampaikan materi agar materi yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami oleh peserta didik, mudah dicerna sehingga langsung masuk ke sanubari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rencananya seperti itu. Nah, kalau materi yang saya sampaikan ini susah dimengerti, susah dipahami, saya nyampaikannya juga nggak jelas, maka anak-anak jadi nggak paham, dia makin lalu malah pelajaran. Maka materi yang saya sampaikan harus jelas, konkret, real sama kehidupan mereka, kontekstual sama kehidupan mereka, sehingga nanti harapannya di ketika di rumah, oh Pak ini kan yang diajari Pak Guru agamanya seperti ini, jadi saya harus seperti ini, seperti itu. Bisa berlangsung ya. Maka pembelajaran yang berkualitas akhirnya. Maka rencana saya ke depannya tentu meningkatkan kompetensi diri seperti yang saya sampaikan tadi, meningkatkan kompetensi kualitas diri sehingga saya bisa memberikan pengajaran yang berkualitas. Oke, baik, sudah cukup Pak. Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Gilang. Hari ini saya sudah melakukan pasca observasi ya, setelah kemarin saya sudah melihat dari observasi saya melihat dokumen KPP atau ajar panjenengan, kemudian pada waktu observasi pelaksanaan saya lihat apakah ada kesesuaian antara dengan pembelajaran dengan proses pembelajarannya itu. Nah dari sini saya sudah melakukan pasca observasi ya, dan ternyata Pak Gilang juga sudah bisa menemukan sebuah hal yang menarik yang dengan dapatkan dari proses kita. Mungkin nanti ada manfaat ya untuk Pak Gilang dan untuk semuanya saja dengan menyaksikan ya video ini, mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa diambil ya, bagaimana bisa membuat sebuah pertanyaan yang baik seperti apa, bagaimana bisa mengimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran seperti apa ya, sampai nanti kira-kira melakukan evaluasi itu seperti apa. Mungkin itu Pak Gilang, saya sampaikan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin dulu Pak Gilang saya sampaikan terima kasih. Oke. Baik, alhamdulillah pada kali ini saya sudah melakukan kegiatan pasca observasi dengan